Hari ini kita akan belajar kelas 6 tema 7 subtema 3 pembelajaran 3. Fokus pembelajaran kita pada subtema 3 pembelajaran 3 ini adalah Bahasa Indonesia, PPKN, dan IPS. Pada tema 7 subtema 3 pembelajaran 3 ini, KD yang akan kita bahas adalah sebagai berikut. KD Bahasa Indonesia 3.3 menggali isi teks pidato yang didengar dan dibaca. Untuk KD PPKN, menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. KD-nya 3.1 ya. Untuk IPS, menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. KD-nya 3.3. Setelah belajar ini diharapkan siswa mampu menyusun teks pidato dengan percaya diri. Kemudian, siswa mampu mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila yang diterapkan oleh anggota koperasi. Selanjutnya, siswa mampu menuliskan informasi tentang bentuk-bentuk kerjasama dalam pendidikan antar negara di ASEAN dengan benar. Yuk kita mulai. Bergotong royong menandakan bahwa kita saling membutuhkan dan bukan makhluk yang paling sempurna. Siapkah kamu menjadi pemimpin yang dapat menghargai sesama? Salah satu contoh kegiatan gotong royong dan kerjasama adalah dengan cara ikut terlibat dalam koperasi, baik itu kita posisi sebagai pemimpin, pengurus, atau anggota. Pada teks berikut ada sebuah pidato tentang koperasi. Mari kita baca ya. Bapak dan Ibu guru serta seluruh karyawan SD Palapa yang saya hormati, tidak terasa sudah 1 tahun saya menjalankan kepercayaan dari Bapak dan Ibu untuk memimpin koperasi karyawan kita. Sudah berapa tahun kita bersama-sama merasakan manfaat organisasi kecil kita ini. Perlu kita ingat kembali bahwa tujuan mendirikan koperasi bukan untuk mencari keuntungan. Koperasi karyawan kita didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Semua anggota memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati hasil atas berkembangnya usaha bersama ini. Bapak dan Ibu, kekeluargaan dan kebersamaan adalah modal utama dalam koperasi ini. Peduli terhadap jalannya usaha koperasi menjadi kewajiban tiap anggota. Bukan hanya tugas ketua atau pengurus, semua memperoleh kesempatan untuk belajar. Secara mandiri kita menetapkan jenis usaha koperasi dan menjalankannya. Pengurus yang melaksanakan, anggota yang mengawasi, dan memberi masukan. Keuntungan pribadi tidak diutamakan, justru melalui koperasi kita mengasah kepedulian terhadap kebutuhan anggota lain. Sudah 5 tahun berjalan, semua keputusan kita tetapkan bersama secara musyawarah. Begitupun dengan keuntungan koperasi di tahun ini. Apakah keuntungan tersebut akan dibagikan kepada anggota atau akan dimasukkan kembali sebagai penambah modal? Akan kita diskusikan dalam rapat besar hari ini. Bapak dan Ibu, rapat besar koperasi tidak hanya untuk anggota, namun terbuka untuk semua. Justru saya ingin semua keluarga besar SD Palapa menyaksikan proses musyawarah ini. Saya ingin semua menyaksikan bahwa banyak hal yang dapat dipelajari melalui koperasi karyawan. Saya ingin semua merasakan bahwa kesejahteraan bersama dapat diwujudkan melalui kepedulian, kekeluargaan, serta kebersamaan. Bapak dan Ibu, saya tentu berharap anggota koperasi terus bertambah. Semoga saja suatu saat nanti keluarga besar SD Palapa lengkap ada di dalamnya. Tak perlu risau memperhitungkan keuntungan pribadi, tetapi ayo kita berusaha mewujudkan kesejahteraan bersama melalui koperasi. Setelah membaca teks tersebut, sekarang kita akan menandai mana yang bagian pembuka, inti, dan penutup. Kita lihat satu-satu ya. Bagian pembuka pada teks ini ada pada paragraf 1 sampai ke bersama. Kita tandai semuanya ya. Itu adalah bagian pembuka. Bagian inti ada di paragraf 2, 3, dan 4. Karena pada bagian inti tersebut dijelaskan secara lengkap serta berisi kalimat ajakan atau bujukan. Bagian penutup ada di paragraf akhir, karena di paragraf akhir ini ada rangkuman atau intisari topik yang telah disampaikan.
Mari kita jawab pertanyaan berikut ya. Pertanyaannya berkaitan dengan teks tadi. Kita baca. Dari teks pidato di atas, apa yang kamu ketahui tentang koperasi? Mari kita jawab ya. Pertama, info yang kita ketahui adalah tujuan mendirikan koperasi bukan untuk mencari keuntungan. Kemudian, koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan bersama. Selanjutnya, kebersamaan adalah modal utama koperasi. Pengurus sebagai pelaksana, anggota mengawasi dan memberi masukan. Kemudian, melalui koperasi kita mengasah kepedulian kepada anggota lain. Kemudian, semua keputusan koperasi ditetapkan bersama secara musyawarah. Kita lanjutkan ke pertanyaan kedua. Nilai-nilai Pancasila apa sajakah yang diterapkan oleh para anggota koperasi? Nilai-nilai Pancasila yang diterapkan pertama, kepedulian, kekeluargaan, dan kebersamaan serta musyawarah. Mari kita perhatikan kedua gambar ini ya. Kedua gambar ini merupakan bagian dari kampus perguruan tinggi ternama. Gambar kiri itu adalah kampus Nanyang Technology University atau NTU di Singapura. Gambar kanan merupakan kampus Universitas Indonesia atau UI di Depok. Banyak mahasiswa NTU berasal dari Indonesia, sebaliknya banyak pula mahasiswa yang belajar di UI berasal dari luar negeri. Itu adalah salah satu bentuk kerjasama Indonesia di ASEAN di bidang pendidikan. Tahukah kamu bahwa kerjasama sektor pendidikan di ASEAN dilakukan oleh Komite ASEAN untuk Pendidikan yang dikenal dengan ASEAN Committee on Education. Komite ini memfokuskan pada upaya mensinkronisasi standar ijazah, memperkuat dan meningkatkan keterampilan dan ilmu pengetahuan pemuda ASEAN. Untuk mendukung hal tersebut, maka negara-negara ASEAN melakukan kerjasama. Kerjasamanya sebagai berikut ya. Pertama, mendorong hubungan kerjasama di bidang pendidikan dan pelatihan di berbagai tingkat pendidikan. Kedua, mendorong organisasi dan sekolah di tiap-tiap negara mencari mitra kerjasama di kawasan Asia Tenggara. Selanjutnya, mengikuti pertukaran pelajar dan mahasiswa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, seperti tadi ya. Kemudian, mengadakan lokakarya atau mengundang dosen untuk memberikan kuliah di universitas negara lain. Menjalin kerjasama di bidang akademis dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Pembentukan 56 pusat studi ASEAN di berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Implementasi ASEAN Credit Transfer System atau ACTS. Selanjutnya, implementasi inisiatif S-Asia Visio Group 2, di antaranya rencana pembentukan jaringan universitas di Asia Timur. Itu adalah bentuk kerjasama Indonesia di bidang pendidikan dalam lingkup ASEAN. Masih banyak lagi ya bentuk kerjasamanya yang lain. Pada pelajaran sebelumnya kita sudah membahasnya ya. Kerjasama tersebut sampai hari ini masih berjalan loh, karena Indonesia mengirim para pelajar Indonesia ke luar negeri atau ke Malaysia, Singapura, dan negara ASEAN lainnya. Begitu juga dengan negara ASEAN lainnya. Kerjasama ini juga mengarah pada riset dan penelitian. Bahkan Indonesia itu mengizinkan atau memberi kesempatan kepada pelajar negara ASEAN untuk mengenal kekayaan alam dan budaya di Indonesia. Begitu juga dengan negara ASEAN, menerima pelajar dan peneliti Indonesia untuk menjalin kerjasama di bidang akademis. Jadi kedua hubungan ini saling menguntungkan, tidak ada yang dirugikan. Dengan demikian, maka akan berkembang sumber daya manusia. Masih banyak lagi ya bentuk kerjasama Indonesia di bidang ASEAN ini, apalagi di bidang ilmu pengetahuan, sosial, budaya, teknologi, dan sebagainya. Sekarang kita hanya membahas di bidang pendidikan saja. Jika kalian ingin mencari lebih lanjut, silahkan di Google atau di internet atau dimanapun. Yang penting kalian tetap belajar di rumah ya. Untuk hari ini sampai di sana dulu ya. Jangan lupa di subscribe serta share sebanyak-banyaknya agar banyak yang tahu. Terima kasih. Assalamualaikum.